Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briana Dana Sagyatinata, nomor absen 9, dan Kartiko Budi Prasetyo, nomor absen 15. Kami dari 11 MIPA 1 akan membahas tentang berita proklamasi di Sulawesi. Berita proklamasi di Sulawesi. Berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhatta sampai pula di Sulawesi. Sam Ratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Sementara itu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manal Sopian dan kawan-kawan, dibuat plakat proklamasi di rumah Aburhanuddin dan di kantor pewarta Celepes, yang kemudian diganti nama dengan Sora Indonesia. Kemudian saat itu tentara sekutu dengan cepat dapat menguasai Indonesia bagian timur termasuk Sulawesi. Upaya Sam Ratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi ke seluruh Sulawesi mendapat halangan dari tentara sekutu. Para pemuda mulai mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Pada tanggal 28 Oktober 1945, kelompok pemuda yang terdiri dari bekas Kaikun, Heiho, dan pelajar SMP bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Akibat peristiwa itu, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan meluncur para pemuda. Sejak itu, pusat gerakan pemuda dipindahkan dari ujung Pandang ke Bangkeng. Bahkan, Sam Ratulangi kemudian ditangkap oleh Nica dan diasingkan ke Serui, Papua. Kemudian, berita proklamasi di Sulawesi Tenggara diterima di Kolaka, Kendari. Mula-mula, berita diterima oleh kalangan Kaikun dan Heiho yang dibawa oleh tentara Jepang. Saat itu yang bertugas memimpin Heiho adalah Ide dan Sudamitsu Heiso. Sementara berita proklamasi baru diketahui oleh rakyat Muna saat Jepang menyerahkan pemerintah Muna kepada Ode Ipa yang kemudian meninggalkan Muna menuju Kendari. Di Buton-Iputa, berita proklamasi diterima rakyat dari para pelayar yang tiba dari Jakarta dan bangsa serta dari orang-orang Jepang yang datang ke Makassar. Mula-mula, berita itu diterima di Kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi di Sulawesi Tengah. Berita proklamasi diterima pada 17 Agustus pada pukul 15.00 waktu setempat. Berita itu diterima Abdul Latif dari tentara Jepang yang dikawal dari 2 tentara Heiho dan Sulawesi Selatan, yaitu Saleh Topetu dan Jafar Perwira. Perwira itu mengatakan bangsa Indonesia sudah merdeka. Di Manado, berita proklamasi pertama kali diterima di markas besar tentara Jepang yang berkedudukan di Minahasa. Di markas itu terdapat alat-alat sarana komunikasi yang mempekerjakan tenaga Indonesia, diantaranya adalah AS Rombot. Saat itu, Rombot sedang mendapatkan tugas untuk menerima berita damai dari Tokyo. Pada saat itulah, berita tentang mengapa proklamasi yang disebarkan di seluruh penjuru dunia itu diketahuinya tepat pada 18 Agustus 1945. Berita itu diterimanya bersamaan dengan berita kapitulasi Jepang dan perintah genjatan senjata. Segera setelah bertugas, Rombut menolak W.V. Sumati yang saat itu sebagai Daidancho Bio Ai Taisintai di Tondanau. Kedua tokoh itu kemudian menyampaikan berita proklamasi itu ke tokoh-tokoh nasionalis. Berita itu kemudian disebarkan ke Sangir, Talaut, Bolang, Mongondo, dan Gorontalo. Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat pun terwujud di Sulawesi Tenggara, misalnya
Bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di La Susua, bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh Kepala Distrik Pantapanua dan beberapa pimpinan pemuda RI dari Luwu. Sementara itu, pada 14 Februari 1945, B.W. Lampian sebagai pemimpin sipil pada saat itu memimpin pasukan pemuda bersama Letkol C.H. Taulu dan S.D. Uisan merobek bagian biru pada bendera Belanda di tangsi militer Belanda di Teling, Manado. Peristiwa heroik itu menandai berkibarnya bendera merah putih.